Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Wali Murid yang diundang pada hari ini, Bapak Ibu Guru, beserta staf Dewan Guru, staf pegawai negeri 1 Payung, anak-anak mahasiswa yang mewakili dari kelas 6 negeri 1 Payung. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bertemu di ruangan kelas 4 ini, bisa hadir untuk memenuhi undangan dari Ibu Marna, SPD, SD, bahwa untuk laporan sebagai guru penggerak ya, permintaan modal aset di SD Negeri 1 Payung. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu nanti yang inti pokoknya aset akan dijelaskan oleh Ibu Marna sebagai syarat untuk membuat laporan untuk kelulusan sebagai guru penggerak. Jadi salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita dapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara inti kami serahkan kepada Bu Marna. Terima kasih Ibu Kepala SD Negeri 1 Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Payung, Bapak Ibu Guru beserta staf, yang kami hormati orang tua wali murid yang sudah berkenan hadir, tokoh masyarakat dan juga siswa-siswi SD Negeri 1 Payung yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Hari ini kegiatan kita yaitu pemetaan aset sekolah SD Negeri 1 Payung. Nah, di sini kami akan mengajak Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita akan berkolaborasi, bekerja sama untuk mengidentifikasi apa-apa saja modal aset yang ada di SD Negeri 1 Payung. Nah, sebelumnya akan kami uraikan dulu. Nah, di sini ada 7 aset modal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu aset modal manusia. Yang kedua aset modal sosial. Yang ketiga aset modal politik. Keempat aset modal agama dan budaya. Yang kelima, aset modal fisik. Yang keenam, aset modal lingkungan alam. Dan yang ketujuh, aset modal finansial. Jadi, mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi aset yang ada di SD 1 Payung. Nah, aset ini nanti akan menjadi kekuatan atau kelemahan untuk SD Negeri 1 Payung sebagai modal kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang ada di SD Negeri 1 Payung yang akan kita laksanakan pada semester ini dan semester kedepannya. Nah, baiklah Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita memulai untuk berdiskusi tentang pemetaan aset modal SD Negeri 1 Payung. Kepala sekolah kita sudah memenuhi kualifikasi syarat sebagai kepala sekolah? Sudah ya, karena beliau juga sudah mendapatkan sertifikat untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian guru kita sudah bersertifikasi ya, sudah mungkin hampir semua ya. Kemudian pendidikan minimal sudah S1. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sudah ya. Kemudian jumlah staf TU sudah memenuhi kuantitas kebutuhan.
Nah, kemudian murid berasal dari daerah lingkungan sekolah. Berarti kita sudah sesuai zonasi ya. Kemudian orang tua diikut sertakan dalam kegiatan sekolah. Bagaimana itu yang tentang nomor 5? Ya. Kemudian masyarakat dan pemerintah setempat berkolaborasi dalam program sekolah. Ada kerjasama kita ya dengan masyarakat dan pemerintah setempat, ya seperti kecamatan. Kemudian identifikasi pemetaan aset modal sosial. Modal sosial ini terdapat dukungan dari masyarakat lingkungan sekitar terhadap program sekolah. Ada tidak kira-kira dukungannya? Ada ya? Ya. Kemudian adanya kerjasama dengan pihak puskesmas, Pemdes. Kalau yang puskesmas tentang apa kira-kira kegiatan? Bias ya. Kemudian kalau Pemdes ada ya kegiatan kita misalnya kegiatan apa perpisahan ya? Apa namanya? Iya, oh ya, Musrembang. Kemudian pemetaan aset modal politik, adanya perhatian dari pihak kecamatan untuk kegiatan pendidikan sekolah, ada tidak kira-kira? Dari pihak kecamatan kita melakukan kegiatan seperti 17 Agustus ya. Kemudian menjalin kerjasama dengan kepala desa dalam pengembangan program sekolah. Ada ya? Musrembang. Oh ya. Waktu rapat komite kita undang tidak kepala desa? Ya diundang ya, berarti ada. Kemudian pemetaan aset modal agama dan budaya. Masyarakat kita yang religius dan banyak tokoh agama. Masuk ya. Kemudian adanya peringatan hari besar keagamaan. Bagaimana di sekolah kita? Ya. Kemudian dilaksanakan kegiatan nganggung pada saat kegiatan kajian Jumat pagi secara rutin. Ya, itu sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga acara nganggung ini selain pada kegiatan Jumat pagi bisa dilaksanakan pada hari-hari besar agama yang lain ya. Kemudian pemetaan aset modal fisik. Ruang kelas memadai dan memenuhi syarat untuk ditempati. Apakah sudah memenuhi belum ruang kelas kita semua? Sudah ya. Selanjutnya modal lingkungan alam. Kita mempunyai area yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat olahraga dan bermain. Sudah belum itu ya? Kurang lingkungan Pasti kita hanya ada halaman kurang luas. terbatas gitu. Kira-kira apa lagi modal lingkungan kita, alam kita di SD 1 Payung? Selain halaman, kita masih punya tanah kosong tidak kira-kira? Tidak ada lagi. Musola ada Nggak bisa pengembangan dan sebagainya. Ya, jadi sekolah kita ini masih cuma sempit ya. Iya, tanah kita sempit areanya. Kemudian pemetaan aset modal finansial, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran, sarana dan prasarana. Pembiayaan utama kita berasal dari dana BOS. Ya, ya. Kemudian pembiayaan untuk kegiatan sekolah dibantu kantin sekolah. Betul ya? Kira-kira ada tidak aset modal finansial yang lain yang bisa kita ambil? Sebenarnya bisa sih sumbangan sukarela kalau misalnya setiap kalau di dalam kalau didukung masyarakat dengan setiap hari Jumat kan sukarela yang bisa sebenarnya dikembangkan. Berarti sumbangan sukarela dari orang tua, dari siswa misalnya namanya sukarela seberapa besar pun itu sebenarnya bisa itu di bahkan kami sudah praktekkan itu sudah tahunan jenis infak lah cuman sumbangan sukarela kita tidak memaksa kan berapapun untuk ke depan untuk pembangunan sekolah. Nah yang tidak bisa diperuntukkan dari dana BOS. Oh iya. Ya kalau misalnya terlalu berat. Nah berarti itu bisa kita sosialisasikan dengan orang tua ya Bu ya pada saat rapat komite nanti. Karena kita di Ranggung tuh lah belasan juta. Kalau kami di Senior tuh kemarin termasuk untuk mencat pagar tuh dengan bisa. Jadi untuk pemetaan aset modal SD Negeri 1 Payung ini nanti bisa kita sampaikan hasilnya pada rapat komite yaitu
nanti untuk mengundang hari Jumat Bu ya. Rencana. Ya, masalah mungkin untuk aset modal finansial sumbangan itu untuk kelas 6 itu bisa disampaikan Bu ya, Iya. untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, untuk identifikasi pemetaan modal aset sekolah SD Negeri 1 Payung Bangka Selatan untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan dan program-program yang ada di SD Negeri 1 Payung dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemetaan aset sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Marna SPDD sudah disampaikan, bahwasannya kesimpulannya adalah bahwa pemetaan aset sekolah di SD Negeri 1 Payung ada 7, yaitu pemetaan modal manusia, pemetaan aset modal sosial, pemetaan aset modal politik, pemetaan aset modal agama dan budaya, pemetaan aset modal fisik, pemetaan aset modal lingkungan alam, dan pemetaan aset finansial. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Marna tadi bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan untuk kelanjutannya bisa kita kembangkan bagi yang misalnya yang tadi yaitu aset modal finansial, untuk kedepannya akan bisa ditingkatkan dulu. Jadi ada penambahan aset dari yang finansial ini. Itulah harapan kami dari pihak sekolah yang notabene adalah SD Negeri 1 Payung ini keterbatasan dalam hal di lingkungan sekolah ya. Karena kita terbatas tentang lokasi, jadi sudah tidak ada pengembangan lagi. Seharusnya kita sebagai sekolah yang dia harus ada tempat ibadah ya, tapi karena kita lingkungannya sudah tidak ada bisa pengembangan, jadi inilah adanya untuk SD Negeri 1 Payung. Tapi dengan keterbatasannya mudah-mudahan semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kendala, walaupun misalnya pelaksanaan ibadah bisa di ruangan kelas atau di lainnya, atau bisa juga menumpang ke masjid dekat itu. Karena itu yang terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih mengucapkan baiklah. Jadi untuk acara ini, acara intinya kami tutup dengan bacaan hamdalah. Jadi kepada Bapak Ibu undangan, siswa yang silakan sudah selesai ya. Terima kasih atas ikut sertanya.